Get on my head. 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 Oke, selamat siang, pagi, malam, sore untuk Horbank TV. Kita di sini akan kedatangan tamu yang baru saya bersama dengan Dokter Gigi Ignatius Setiawan MM. Udah dokter juga? Sudah dong. Sudah dokter juga. So asik banget aku ya. Bersyukur sudah. Bersyukur sudah, puji Tuhan. Oke, jadi kita di sini kembali ke Horbank TV. Sebenarnya kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, yaitu namanya Dr. Ignatius Setiawan. Bersama dengan saya Philip terutama ya, Horbank TV ini, dan Pak Timo yang lagi fokus untuk beberapa hal yang harus dikejar Pak Timo sendiri. Nah, nanti Pak Timo mungkin setelah ini ada beberapa part yang akan dengan Pak Timo juga sebenarnya. Siap. Nah, Pak Dr. Tius ini adalah seorang dosen, benar dok ya? Betul. Dosen, dan kemudian dia adalah seorang dokter gigi, ya, dan pemilik klinik gigi juga. Namanya apa dok kalau boleh tahu? Namanya Dental Fun. Dental Fun ya? Ya. Dental, bukan Fun Dental ya? Bukan. Dental Fun ya? Dental Oh, Fun. Dental Fun. Oke. Di Bandung berarti dok ya? Di Bandung, betul. Di Bandung. Dan kemudian Dokter Ignatius ini juga, berarti manggil dokter atau dokter sekarang dok? Enakannya? Apanya? Kan dokter udah S3 kan? Oh, kan dokter bebas. Bebas ya dokter Nggak aja. masalah, ya. Oke. Nah, dan ternyata Dokter Gigi Ignatius ini adalah seorang YouTuber juga. Mungkin bukan YouTuber lah, tapi seseorang yang memanfaatkan YouTube untuk menyimpan dokumentasi. Ini penuh dokumentasi tentang perjalanannya gitu ya. Ya, betul. Perjalanan tentang hidupnya juga. Kita agak jaga-jarak, soalnya ada ini ya dok ya. Ada Apa namanya? Social distancing, physical distancing ya. Garing sekali saya ini ya. Oke. Nah, sebenarnya dokter ini kan adalah seorang dokter gigi, dan ternyata dokter ini adalah seorang mantan direktur juga di salah satu rumah sakit gigi dan mulut di Kota Bandung. Benar dok ya? Iya, betul. Nah, dan pernah mencapai akreditasi rumah sakit paripurna dok ya? Iya, betul. Dengan Bapak ini. Ya, seperti itulah ternyata ya, perjuangan dok namanya. Ya. Nah, betul. selain daripada kan tadi kan dokter tuh dosen, kemudian dokter gigi, kemudian ex direktur juga di salah satu rumah sakit. Itu kan berarti berwibawa banget berarti dok ya? Enggak juga, biasa Enggak. aja. Mematahkan ini ya kan, mematahkan narasi. Nah, ini gimana sih? Jadi nggak apa sih, tapi ternyata dokter ini walaupun ternyata dia adalah seorang dosen, seorang dokter gigi, mantan direktur juga adalah satu rumah sakit, tapi itu seorang yang berjiwa muda, benar dok ya? Memang saya masih muda, memang. Bukan berjiwa muda, ya karena masih muda ya berjiwa muda. Berjiwa muda ya? Uh-uh. Oke, berarti jiwa muda, suka main motor juga berarti dok ya? Ya betul, salah satu hobi. Salah satu hobi ya? Oke. Otomotif lah pada prinsipnya. Otomotif pada prinsipnya. Kalau misalnya prinsipnya otomotif, berarti dokter itu berarti tahu banyak dengan motor-motor yang ada ya? Enggak kebetulan. Biasa suka motor apa sih dok? Sebetulnya ya tadi yang saya bilang, pada prinsipnya hampir semua otomotif itu saya tertarik, suka gitu ya. Jadi bukan hanya motor,
mobil pun sama aku Iya. suka. Namun kalau spesifik motor, mungkin karena ada ikatan emosional sejak kecil. Oke. Oh, Ayah menarik. saya tuh dulu pakai Vespa. Vespa ya? Ya, Oke. jadi kalau saya bilang, kalau bercandanya sama teman-teman, Vespa tuh bukan motor. Bukan motor. Vespa tuh Vespa. Vespa, ya. Iya. Dia punya spesifikasi sendiri ya. Betul, betul. Oke. Tadi Jadi, nanti punya ada gambar-gambarnya juga, Dok, di sini. oh gitu, siap, Oke, siap, oke. siap. Nah, terus Nah, ya salah satunya itu Vespa. Jadi waktu kecil tuh, kalau saya dibonceng pakai Vespa, Hmm. ayah saya tuh suka bilang, misalkan banjir nih, Hmm. terus ya pada zaman itu gitu motor-motor yang lain banyak yang mati tuh kena banjir, Oke. kena genangan air. Terus dia bilang nih kalau Vespa nggak mati, karena Oh. kalau Vespa tuh businya tuh ada di atas. Oh iya. Businya di atas, kemudian dia ditutup sama tepongnya kan, sama tabungnya. Mhm. Jadi ketika masuk tuh di atas itu masih ada udara itu di dalamnya. Oh, Jadi kalau oke. dia melibas genangan air, ya ketinggian tertentu masih aman. Masih kalau aman, Vespa. ketinggian tertentu. Ketinggian Tapi pasti tertentu. ya, kalau misalnya lebih tinggi dari Vespanya berarti mati juga, Dok ya. Ya iyalah, iya. Oke, benar. Nah, ini nggak apa-apa nih, Nggak lanjut apa-apa, terus ya, nggak apa-apa, lanjut terus. Oke, Karena oke. ini menarik sekali Vespa ini masalahnya. Dan dokter sendiri dengan otomotifnya ya, benar ya. Nah, jadi suatu ketika saya kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD, nah si Vespa ayah saya ini terpaksa harus dijual Oh, karena pertimbangan ekonomi. oke. Jadi itu ada satu-satunya motor di rumah. Jadi saya belajar motor pertama kali mengendarai motor itu ya Vespa itu. Aduh, oke. Jadi ayah saya tuh pakainya dulu Vespa itu Vespa Super tahun 78. Aku udah lahir, aku nggak lahir, belum lahir. Belum lahir ya. Oke. Nah, kemudian sedih lah saya ceritanya si Oke. motornya dijual ya. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu saya bertekad, wah nanti kalau ada rezeki, kalau ada berkat, Mm-mm. suatu saat saya mau beli Vespa lagi. Oke. Nah, kemudian terlupalah si Vespa ini sekian lama, sekian waktu, ya banyak keinginan tapi sepertinya sih masih banyak kebutuhan yang lebih penting ya daripada beli motor tua, beli motor Vespa yang kata orang katanya sering mogok, rewel dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya sampai suatu ketika saya selesai setelah lulus dokter gigi, saya selesai masa bakti. Saya bilang sama istri saya, karena masa bakti saya waktu itu di Sumedang, jadi saya bolak-balik naik motor. Nanti setelah selesai PTT, saya mau jual motor saya mau beli Vespa. Wih, Gitu. gila ya. Saking cintanya tuh ya. Ya, akhirnya setahun 2008 saya beli Vespa lagi. Setelah dijual kelas 5 SD itu berarti tahun 88. Oke, 88. Berarti berapa tahun kemudian tuh? 20 20 tahun ya? 78 88. dong. 20 tahun kemudian 20 tahun kemudian dibeli lagi. baru beli Vespa lagi. Gitu. Iya. Jadi ada nilai, sebenarnya ada nilai historisnya, ya emosional lah. emosional. Ya bukan selain teknis ya, selain memang desainnya saya suka. Kemudian yang lebih penting lagi filosofi di balik si motor tersebut, sebetulnya itu sih yang saya suka. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya Vespa ini, dulu kan aku pernah dengar juga sih dokter tuh pakai yang Moge juga, Harley Davidson kan? Pernah Ya, Harley Iya, Davidson iya. juga kan? Dan itu menarik juga cerita di mana dokter ini ternyata ya awalnya cuma memperkatakan aja kan mau beli ini, akhirnya gimana dok? Ceritanya bisa Iya. Jadi memang mimpi saya agak-agak dangkal ya. Mimpi saya semuanya otomotif. Tapi kayaknya mimpi jadi direktur nggak dangkal sih dok. Itu bukan mimpi. sejujurnya tidak pernah bermimpi. Oh, tidak pernah Itu bermimpi. berkat itu. Itu berkat ya. Itu Oke, berkat, kasih betul. karunia ya. Oke. Bahkan tidak bermimpi gitu Bahkan ya. tidak bermimpi, Bahkan tidak oke. bermimpi. Jadi karena saya suka otomotif, ya tentu salah satunya motor yang menjadi ikon gitu, ya Harley Davidson ya salah satunya. Masih banyak motor lain, tapi ya Harley harus diakui punya tempat tersendiri lah di kalangan pencinta otomotif, khususnya sepeda motor ya. Jadi ya pada saat itu karena saya juga bukan berasal dari keluarga yang berada gitu ya, biasa-biasa saja. Jangan gitu. seperti itu dong, merendah, nanti tiba-tiba bisa mempermulikan dokter kan, bisa juga dok. Apanya? Mungkin cukup lah ya. Ya cukup lah ya. Mendekati kekurangan lah. Ya kan sudah diceritakan, Iya, Vespa benar. saja dijual. Iya benar sih. Jadi hanya sebatas ya keinginan ya mulai cari-cari gambar-gambar tentang Harley Davidson dan lain-lain gitu.
Ketika mulai era komputer, mulai ya jadi si background atau screen saver dari layar monitornya itu ya gambarnya gambar Harley. Oke. Waktu itu Sportster yang saya tampilkan. Sportster, oke. Ya, kemudian saya lupa nih tentang hal ini. Jadi memang saya simpan, ingin dan lain-lain gitu. Sampai suatu ketika si komputer lama saya ini setelah di-upgrade berkali-kali, ini saya gunakan di klinik saya. Oh, Salah gitu. satu karena cuman Dentavan ya? di Dentavan karena tidak perlu komputer yang terlalu canggih untuk administrasi. Kemudian suatu ketika ada staf saya bilang ada masalah lah, ada problem di komputernya. Kemudian saya cek, terus baru saya nyadar loh, screen savernya, si backgroundnya masih si motor Sportster yang dulu saya impi-impikan. Oke. Dan ternyata bersyukurnya saya dapat kesempatan untuk memiliki gitu. Memiliki berarti bisa membelinya. Bisa beli, ya betul. Si Harley ini ya sempat berganti beberapa tipe gitu ya, beberapa tipe. Jadi Keren banget sih ini. ternyata memang ya nomor satu menurut saya nih, menurut saya pribadi ya. Oke, Ini ya. ini sosok Mario Teguh ya, bukan ya? Sorry, maafkan ya, bukan siapa-siapa saya. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya menurut saya nomor satu, berani bermimpi dulu. Bermimpi ya. Kadang kita tuh bahkan bermimpi saja nggak Nggak berani. Aku sering bermimpi sih, Dok. Sering ya? Sering, Udah ya. bagus, minimal bermimpi dulu. Bermimpi Setelah dulu, bermimpi, jadi kita minimal bergerak ke arah sana. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Pak Philip dari Jakarta ya, Iya, dari Jakarta. Aduh, Macet jauh. katanya ya? Macet. nah misalkan gini, Bandung belok kiri tuh di Cikampek, Cikampek ya. macet yang ke arah Bandung. Tapi kalau ke arah lurus Cirebon ke arah ya? Cirebon, kosong. Kosong. Mau pilih mana? Tetap ke Bandung. Tetap ke Bandung. Ke Bandung. Kenapa? Kan ini Tujuannya kosong. ke sana. Nah itu Oke. nomor satu, ada tujuan dulu, ada mimpi dulu, baru bergerak ke sana. Gitu. Menarik. Satu Vespa tuh sejuta cerita katanya. Jadi ketika di jalan, si konsep ini tuh yang saya terapkan dalam hidup. Jadi maksudnya tuh salah satunya gitu ya, saya berpikir ke sana. Jadi misalnya ketika di jalan kemudian mogok, itu nggak perlu kesel, nggak perlu misalkan aduh gimana ya mogok, aduh seharusnya bisa gimana. Itu tuh ceritanya gitu. Itu tuh cerita yang akan diingat. Itu tuh bagian dari langkah kita.